Aikido tuh nggak berfungsi nih di real fight nih. Itu settingan. Ini gimana tanggapannya nih? Yang pasti kalau kalian pengen mencoba ini real atau enggak, langsung datang aja gitu ya. Minta banting gitu. Iya, siap betul. ya? Siap, datang aja. Ya, dojo kami di Bandung, Aikido Shodokan Indonesia. Kalau emang ngerasa, masa sih emang harus ada bantingan, masa sih harus jatuh, nggak jadi masalah. Jadi mungkin netizen harus bisa membedakan namanya demonstrasi, namanya fight, namanya metode pembelajaran dan sebagainya. Betul. Gitu. Ya. Nah ini lagi sensei ya. Jadi ada juga yang bertanya seperti ini. Itu kenapa sih yang dibanting cuman orang sendiri? Kenapa nggak orang lain kayak gitu? Nah, jangan lupa subscribe. Salam persaudaraan. Apa suci? Tidak Cimande. Sukses. Kesilan. Bintang Selatan. Jaya. Saki. Jaya. Maju Manila. Juara. Kesilan. Jaya. Kesilan. Jaya. Kesilan. Jaya. Pencaksilat. Pencaksilat. NKRI. PSAT. Mas Denny ini tadi melihat beberapa gerakan Aikido, mungkin kebingungan karena ini ngapain sih gitu kan, dan apa kaitan sama bela dirinya. Mungkin bisa kita latihan sebentar, Mas Denny, Aikido itu bagaimana? boleh? Ich. Ni. Ich. Ni. Come on, Lord. Oke, jadi itu 2 basic dari 6. Sederhana cuman berkeringat juga ya? Lumayan. Jadi si gerakan-gerakan dasar tersebut fungsinya adalah memperkuat kaki, memperkuat tulang, dan juga yang kita sebut koordinasi badan. Hits, ini, sat, Ya, Mas Denny gimana rasanya setelah latihan kayak tadi? Latihan tadi simple tapi berkeringat juga ya. Tapi saya sedikit ada rasa penasaran nih. Mohon maaf ya Sensei ya. Ini kan gerakan tadi tuh kayak gini tuh. Emang itu bisa berfungsi ke dunia real fight-nya nih? Sebenarnya bisa. Jadi gini, kita namanya belajar, ada namanya metode pembelajaran, ada real tekniknya. Ya, kita nggak mungkin misalnya belum bisa lari, belum bisa merangkak, saya suruh lari. Tuh. Ya, sama kayak bayi. Bayi belajar merangkak dulu, merangkak jalan pelan merayap, baru dia ke lari. Ya. Dan itulah yang kita lakukan. Jadi emang kalau gerakan kayak tadi dilihatnya terputus-putus begitu, apa sih? Bener nggak sih? Apalagi untuk orang awam kan? Betul, betul ya. Jadi posisi ini yang kita coba latih dari posisi ini adalah si koordinasi badan dan gerak motoriknya. Ya, kita selalu checking. Setiap saya bergerak, badan saya posturnya benar atau enggak? Badan uke benar atau enggak? Setiap kali saya bergerak, badan uke benar atau enggak? Posisi ini adalah posisi benar. Kenapa? Karena uke dia off balance. Kalau sekarang posisi demikian, ini checkingnya saya. Ini nggak make sense. Kenapa? Power saya untuk nge-push ya. Jadi Sensei Arif, he's not a skinny guy ya. Cukup sangat kuat. Jadi untuk saya nge-push demikian, nggak mungkin sekali. Ya, badan dia ini harus di sini, dan baru saya bisa kontrol. Ya, tapi jadi checkingnya yang tadi saya bilang, satu, kalau sekarang saya posisi di sini, udah nggak mungkin kontrol. Ya, bahu saya naik dan sebagainya. Jadi itu salah satu fungsinya. Tapi sekarang kalau misalnya saya mau melakukan tekniknya, ya, apakah teknik ini bisa dipakai real? Harusnya, ya, posisi demikian dari posisi ich, ni, sang. Ya. And that's the technique. Ya. Dan kalau misalnya sekarang kita ngomongin, masa tekniknya cuma begitu doang? Simple. Yang kita ajarin adalah kalau dengan dia memegang demikian, nanti orang nanya, mana ada orang nyerang seperti ini? Yang kita belajar adalah
posisi tangannya demikian, ya kita kontrol ini. Karena kita nggak mungkin kontrol sikutnya ke atas, karena sikutnya nggak bisa bengkok ke atas. Oke, jadi sama aja kalau dia memegang, karena kita tahu sikut dia nggak bisa bengkok ke atas, yang kita kontrol itu. And then, that's another technique. Ya, that's another technique. Ya, that's another technique. Itu. Ya, jadi terkadang orang nggak melihat ke arah sana, hanya melihatnya, ih, mana ada orang pegangan seperti ini. Tapi daripada itu ya itu, kontrol ini. Baik dia mau megang di sini, baik dia mau megang di sini, baik dia mau megang di sini, saya hanya tinggal perhatiin sikut dia. Selama sikut dia menghadap ke bawah, then I can control that. Ya, dan dari sini apapun saya bisa lakukan tekniknya. Dan intinya dari situ gitu. Kalau udah di dunia real dan gini mau dipukul itu bebas, mau bebas. elbow ya. Oh, bebas sekali. Intinya Tapi kan lebih ke dasarnya dulu tadi. Betul. Ya? Intinya begini, contoh sana misalnya kita saling pukul. Kalau dia memukul, posisi saya di sini, ini dia udah bakal bertubi-tubi, kaki ini bisa naik dan sebagainya. Tapi sekarang kalau dia mukul, posisi saya di posisi bagus. Saya bisa apapun kan? Ya. Ternyata saya belajar silat, bisa mungkin saya tendang. Bisa mungkin saya sikut, mungkin saya banting, diaplikasikan. Ya, tapi saya harus belajar memposisikan badan saya di posisi yang benar dulu. Siap. Betul nggak? Ya, karena kalau sekarang posisi ini, saya posisi di sini, ini udah saya jadi bulan-bulanan, Mas. Jadi begitu gitu. Jadi menurut saya hampir seluruh bela diri secara konsep hampir mirip. Ya, betul. Posisinya benar dulu. Nah, sisanya itu intil-berintilnya mau kita napain. Ya, mau sebagai teknik, mau bantingan, mau kuncian, mau apapun juga itu bisa dilaksanakan. Siap, Sensei. Terima kasih penjelasannya. Iya. Nah, gimana Mas Denny? Oke, cukup jelas nih penjelasan langsung dari Sensei-nya ya. Jadi janganlah kita cuman hanya melihat segelintir, langsung meremehkan tanpa mengetahui gitu ya. Memang Aikido itu apa ya? Namanya juga ai gitu, ai harmoni. Jadi kalau nggak dirasakan langsung, kayaknya ya nggak dapet. Iya betul sih, memang harus. Kan udah dicoba ya dari kok kayak terbata-bata, tapi ternyata aplikasinya banyak. Yeah. Salah satu contoh yang kayak magic ya, Mas ya. Kadang orang ngomong mak itu kayaknya magic. Jadi sebenarnya gini, Aikido is about balance ya. Contoh begini, kalau orang bela diri ya, orangnya fleksibel nih, ya jarinya. Kalau sekarang saya mau kunci dia bisa tahan. Oke, tapi balance dia masih bagus. Tapi kalau saya cuma ngerasa sakit, dia bisa tahan. Yang saya mau lakukan adalah gimana caranya saya mindahin kaki depan dia untuk geser dari situ ke sini. Ya, nah cuman karena saya sayang sama Ricky, saya kasih rasa sakit sedikit. Nah, kalau ke Mas Denny, saya nggak perlu rasa sakit, ya. Karena gini, intinya adalah saya mau kaki ini geser ke depan. Jadi pelan-pelan. Posisi di sini pelan-pelan saya mau ke depan. Nah, pada saat berat badan di depan, I execute ya. Jadi feelingnya adalah, nah pada saat dia bergerak, I execute, and that's Aikido. Ya. Nah, gimana caranya pada saat kita latihan ngerasain hal itu? Dimana pada saat dia akan condong and so on and so on. Nah, itulah cara berlatihnya. Yang terkadang orang salah. Oh, itu magic. Kan saya bukan dukun, Bos. Dukun, tonton Nasional Rival aja. Oke, siap. Gitu kurang lebihnya. Ya. Kalau gitu, kayaknya kita sambil santai aja, kita ngobrol tanya jawab aja sama Sensei, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang boleh ya, Sensei ya? Boleh. Siap. Ya. Nah Sensei, jadi saya akan bertanya ini yang banyak pertanyaan dari netizen ini. Yep. Jadi saya pernah juga sebelumnya membuat konten bersama Aikido juga. Jadi ada yang tanggapan positif, ada juga yang negatif ini. Yeah. Nah,
kayak orang yang bertanggapan negatifnya seperti misalnya, Aikido itu nggak berfungsi nih di real fight nih, itu settingan. Ini gimana tanggapannya nih? Tergantung situasinya ya. Karena sekarang kalau ngomong settingan, mungkin apa yang mereka nonton, zaman sekarang orang nontonnya di YouTube, kalau nggak TikTok. Ya. Jadi di YouTube pasti namanya juga demonstrasi. Demonstrasi pasti mau nggak mau akan settingan. Ya. Tapi biar lebih menarik lah. Lebih menarik dan juga ngomongin safety. Oke. Kalau kita ngomongin fight, kita sekarang Mas Denny kita berteman nih berdua. Saya nggak mau Mas Denny cedera dong, betul kan? Apalagi baru latihan. Betul. Nah, tapi sekarang kalau sekarang namanya fight, saya nggak peduli, saya nggak kenal Anda. Siap. Ya, mau Anda mendarat di kepala, tulang punggung patah, ACL-nya kena lagi, lengan dan sebagainya. Ya. Jadi kita nggak akan peduli. Tapi karena namanya settingannya demonstrasi, emang kesannya settingan. Sekarang kalau kita ngomongin sekarang settingan, apakah sekarang kata di karate apakah settingan? Seni di silat apakah disebut settingan? Emang situasinya seperti demikian. Jadi mungkin netizen harus bisa membedakan namanya demonstrasi, namanya fight, namanya metode pembelajaran dan sebagainya. Betul. Gitu. Ya. Nah ini lagi Sensei ya. Jadi ada juga yang bertanya seperti ini. Itu kenapa sih yang dibanting cuma orang sendiri? Kenapa nggak orang lain kayak gitu? Nah, sebenarnya gini, Mas, mau saya banting nggak? Jangan dulu. Nah, itu dia. Karena cara jatuhan penting ya. Karena kalau saya belajar, misalnya begini. Kita coba berlatih mendekati real. Ya. Kalau sekarang misalnya dia coba ngontrol saya coba banting dia pelan-pelan, ini nggak real. Oh, yeah. Tapi ini yang akan terjadi kalau saya nggak pede bahwa dia bisa jatuh. Karena kalau kita jatuhnya nggak bener, yang bisa kena kepala, punggung, bahu, mungkin copot bahu, copot lengan, ya. bisa cedera. Tapi kalau sekarang saya pede sama dia, saya tahu he can take it, I can take it. Ya. Dan disitulah perlunya trust. Ya. Dan makanya kita berlatih terus supaya levelnya makin tinggi. Saya tahu saya bisa berlatih mendekati ke real. Dengan aman, Mas ya. Betul. Gitu. Jadi kalau dalam latihan tuh kita bukan cuma belajar bantingan doang, belajar jatuhan juga supaya lebih aman Sensei ya. Gitu ya. Itu mungkin yang netizen harus tahu ya. Kenapa ketika praktek itu dengan anggota sendiri karena dia sudah tahu jatuhannya. Kalau dengan orang yang awam, misalkan saya dibanting bisa aja nih. Cuman kan kalau saya nggak ngerti cara jatuhan itu bisa berakibat fatal juga. Betul. Apalagi kalau buat siswa barunya ya nih, ketika cedera ya nggak mau masuk lagi. Betul. Ya, gitu sih, ya apalagi kan zaman sekarang begitu kan, kita nggak bisa terlalu keras atau gimana gitu. Ya kalau nggak ya nanti pulang nangis lagi. Yang pasti kalau kalian pengen mencoba ini real atau enggak langsung datang aja gitu ya, minta banting gitu. Iya, siap betul. ya? Siap, datang aja. Ya dojo kami di Bandung, Aikido Shodokan Indonesia. Kalau emang ngerasa masa sih emang harus ada bantingan, masa sih harus jatuh, nggak jadi masalah. Kita most welcome kok. Ya. Itu. Jadi teman-teman kalau mau mencoba silaturahmi aja, jangan mencoba menantang ya. Langsung datang sini, kalau sudah mencoba boleh ikut latihan. Siap. Oke Sensei, terima kasih ya atas waktunya. Saya mendapat banyak wawasan sini, pembelajaran juga ya. Intinya semua bela diri itu bagus ya. Betul. Yang membuat bagus atau tidak adalah kalian sendiri berlatihnya bagaimana. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye.